Oke, Bapak mau bahas yang premis-premis. Tadi pertanyaan dari Mario. Nih, kelihatan ya? Mouse-nya Bapak kelihatan nggak nih? Di layar kelihatan nggak mouse-nya Bapak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan ya? Sebentar. Kalau ini nggak kelihatan ya? Nggak bergerak ya mouse-nya ya? Bisa, Pak. Ya udah. Jadi kalau premis-premis, nah itu tadi pertanyaan dari Mario, bagus banget. Jadi gini Mario, untuk yang lainnya juga. Jadi kalau ada premis, itu pasti nanti soalnya tentang penarikan kesimpulan. Nah, kalau penarikan kesimpulan, kalian harus hati-hati ya. Nah, yang pertama kalian harus menuliskan dulu kalimat-kalimatnya itu dalam bentuk P, Q, atau lain sebagainya. Coba kalian perhatikan di sini. Adinda tidak rajin belajar. Nah, Adinda tidak rajin belajar ini dapat kita misalkan menjadi P. Nah, kemudian atau ini kan kalimat hubungnya nih. Jadi nggak usah dimisalkan, yang dimisalkan ini lagi Adinda lulus ujian. Nah, itu kita misalkan sebagai Q. Nah, untuk premis kedua, Adinda tidak lulus ujian. Nah, ini jangan kalian misalkan jadi kalimat yang baru. Karena apa? Karena masih ada hubungannya nih sama yang ini. Sama Adinda lulus ujian. Ini kan saling bertolak belakang nih. Adinda lulus ujian dan Adinda tidak lulus ujian, ya kan? Maka yang kedua ini menjadi negasi Q. Oke, sampai sini dulu. Mario paham enggak untuk permisalannya? Atau yang lainnya juga kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Paham. Nah, jadi dimisalkan dulu terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau sudah dimisalkan, maka premis 1, karena ini bentuknya atau, dapat kita tuliskan seperti ini. P atau Q. Nah, premis 2 nanti menjadi negasi Q. Tapi harus hati-hati dalam penarikan kesimpulan. Kenapa kok hati-hati? Karena nggak boleh nih. Kalau penarikan kesimpulan itu bentuknya atau. Itu harus dalam bentuk jika maka atau dalam bentuk implikasi. Jadi dirubah dulu bentuk implikasi. Nah, dulu ketika di awal-awal Bapak sudah banyak melatih nih bagaimana cara mengubah bentuk atau menjadi bentuk implikasi. Kalau dirubah menjadi bentuk implikasi, Bapak gedein deh biar mantap. Kalau dirubah menjadi bentuk implikasi, maka yang berubah ini cuma yang di depan ini doang. Cuma P-nya doang. Ya. P-nya itu dinegasikan sehingga menjadi negasi P. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ini tidak boleh. Jadi kalau bentuk atau itu tidak boleh kalau dalam penarikan kesimpulan. Maka harus dirubah dulu nanti menjadi implikasi. Nah, kalau dirubah ingat yang dirubah yang di depan ini juga dirubah yang awalnya P itu dinegasikan menjadi negasi P. Nah, sudah ya sampai situ ya. Maka kalau sudah seperti ini untuk penarikan kesimpulan simpelnya daripada kalian ngapalin modus-modusnya itu ada 3 modus ya, ada ponens, tolens, ada silogisme. Kalian dapat melihat nih yang mirip-mirip kalian coret. Oh, ini ada Q. Ini ada Q juga dicoret. Ini ada negasi juga dicoret. Berarti yang tersisa adalah yang P. Maka kesimpulannya adalah P. Nah, kita kembali lagi nih. P tadi apa? P tadi adalah Adinda tidak rajin belajar. Oke, sampai sini Mario atau yang lainnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Jadi penting banget untuk memisalkan ini, kemudian membentuk premis satunya apa. Nah, ingat atau nggak boleh harus dalam bentuk implikasi. Kalau dijadikan implikasi, yang di depannya itu dinegasikan. Kemudian untuk kesimpulannya tinggal coret-coret aja. Oke, yang lainnya ada yang mau tanyakan? Jadi untuk premis 1 ini tidak harus pakai implikasi juga, Pak, atau harus menggunakan implikasi? Untuk permisalan ini kenapa? Tadi siapa yang bertanya? Saya pertama, Pak. Hmm,
Oke, untuk implikasi ini maksudnya tadi gimana? Kurang ngerti pertanyaannya. Ulangin coba. Untuk di premis 1 ini apakah kita setuju dengan implikasi atau tidak harus implikasi ya? Harus bentuk implikasi. Jadi kalau penarikan kesimpulan, ini harus bentuk implikasi. Kalau nggak bentuk implikasi nggak boleh. Nah, kamu perhatikan deh, ini kan soal awalnya ini nggak dalam bentuk implikasi. Besok Bapak pasti mengeluarkan soal atau tuh. Maka harus dirubah dulu bentuk implikasi. Jadi nggak boleh kalau dalam bentuk ini, satunya ini langsung coret-coret itu nggak boleh. Harus dalam bentuk implikasi terlebih dahulu. Paham yang lainnya? Kalau soal premis ini tidak ada kuanternya atau kuantornya, Kak? Tergantung, bisa jadi ada kuantornya. Jadi kalian harus hati-hati nanti melihatnya ini ada kata-kata semua kah, atau kata-kata ada, atau beberapa. Nah itu berarti ada kemungkinan ada kuantornya. Kalau soalnya sudah implikasi, Pak, berarti tidak diubah lagi. Nggak usah dirubah, berarti langsung coret-coret aja nanti. Kalau sudah dalam bentuk implikasi kayak gini. Tinggal dicoret-coret aja. Ada lagi mau tanyakan untuk soal nomor 7? Jadi kalau implikasi nggak usah dirubah ya, karena ini tadi bentuknya atau, maka dirubah dulu. Oke, coba lagi. Ada masih yang ingin bertanya tentang nomor 7? Kalau sudah kita ke nomor 8. Tadi Mario juga nanya nomor 8 ya. Nah, nomor 8. Nah, ini tadi yang bertanya tadi juga sebelumnya. Kalau bentuknya implikasi apa perlu dirubah? Nggak perlu dirubah. Ini contohnya kayak nomor 8. Nah, ini sama seperti tadi. Kita perhatikan premis 1 sudah bentuk implikasi nih. Ciri-cirinya ada jika, ada maka. Premis 2 juga sudah dalam bentuk implikasi. Ciri-cirinya ada jika, ada maka. Nah, berarti tinggal kita permisalan aja. Ini kita bagi dulu yang ini. Hari ini hujan. Nah, ini kita misalkan sebagai P. Sebenarnya nggak mesti P sih, sembarang kalian aja. Mau huruf apa gitu ya. Kemudian saya tidak pergi. Nah, saya tidak pergi kan nggak ada hubungannya sama ini. Jadi kalimat yang baru, yaitu ki. Ya. Kemudian premis 2, saya tidak pergi. Nah, saya tidak pergi sebelumnya kan sudah ada tuh. Sama dengan yang ki ya, berarti nggak usah dibuat kalimat yang baru, permisalan yang baru. Tetap aja ki. Kemudian saya nonton sepak bola. Nah, kalau saya nonton sepak bola, ini kan belum ada nih di kalimat sebelumnya yang berhubungan. Bahkan dibuat permisalan yang baru, yaitu sebagai R. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk membuat permisalan. Nah, ya udah, berarti premis 1, karena tadi jika maka bentuknya, berarti tadi apa? P, jika P, maka Q. Nah, untuk premis 2-nya. Premis 2-nya tadi apa ini? Saya tidak pergi tadi Q ya. Berarti jika Q, maka R. Untuk kesimpulannya simpel banget. Tinggal kalian coret yang sama. Oh, ini ada Q. Ini ada Q, coret. Maka yang tersisa P sama R ya. Nulisnya yang di atas dulu. Jika P, maka R. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk Mario atau yang lainnya boleh bertanya, silakan. Sulit nggak kira-kira kalau ada soal kayak gini lagi? Mudah nggak sulit ya? Oke, yang lainnya silakan bertanya. Julianus paham nggak Julianus? Nggak kedengaran suaramu. Ini nggak kedengaran suara Julianus atau Bapak ya? Oh iya. Kalau misalnya A-nya itu Pak, misalkan yang dicoret itu kalau beda apa kayak mana Pak? Kalau beda berarti jangan dicoret. Harus benar-benar sama. Ini bukan A, ini Ki ya. Nah, berarti sama-sama Ki yang dicoret. Atau sama-sama negasi yang dicoret. Ini P sama R nggak boleh dicoret, kan nggak sama ini. Berarti yang sama aja yang dicoret. Oke, yang lainnya silakan. Kalau Ibrahim Bintang sudah paham belum? Ibrahim Bintang.
Irania udah paham, Irania? Nomor 11, Pak. Ntar dulu ya, nomor 8 paham sudah? Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang lainnya masih ada yang mau didiskusikan enggak terkait nomor 8? Ini sudah pada lihat pembahasannya semua belum nih? Itu Bapak cukup pelan-pelan kok kemarin jelaskannya di video. Nanti kalau nggak paham ya dilihat lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 8? Tadi Irania nomor 11 ya? Oke. Yang nomor 11, selain Irania ada yang nggak paham? Nomor 11 yang nggak paham. Perhatikan ini. Nah, ini nomor 11. Ini nomor 10 ya. Nomor 11 yang ini ya. Nah, nomor 11 itu soalnya tidak terlalu sulit ya. Nah, ini kalian perhatikan deh. Jadi di soalnya itu disediakan angka-angka tuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini ini ada 7 pilihan angka. Dari 7 pilihan angka nanti akan dibuat 3 angka yang berbeda. Nah, kalau dibuat 3 pilihan angka berarti kalian buat 3 kotak seperti ini. Ya. Kemudian perhatikan deh, yang ditanyakan di sini adalah bilangannya itu harus merupakan suatu bilangan genap. Nah, apa artinya kalau dia itu bilangan genap? Artinya kalau bilangan genap, kita itu startnya itu dari belakang. Startnya dari belakang. Nah, jadi kalau soalnya itu nanti ada soal bilangan genap, atau juga bilangan ganjil, nah itu startnya dari belakang. Nah, kita lihat 3 di sini nih bukan angka 3. Nah, tapi 3 di sini kita lihat nih. Yang dia mau kan bilangan genap nih. Nah, dari pilihan angka yang ada, bilangan genap tuh ada berapa aja? Tuh ada 2, ada 4, ada 6. Nah, ingat ya, bilangan genap tuh bilangan yang bisa dibagi 2. Nah, kalau bilangan ganjil, bilangannya nggak bisa dibagi 2, simpelnya kayak gitu. Nah, ada berapa? Ada 3 kan, makanya ditulis di sini 3. Jadi 3 di sini bukan angka 3, tapi adalah 3 pilihan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bebas nih mau ngisi kotak yang ini, mau ngisi kotak yang ini boleh. Tadi kan ada 7 pilihan angka awalnya. Sudah terpakai 1 di sini. Nah, udah terpakai 1 untuk mengisi satuannya ini. Maka dari 7 tadi sisa 6. Kita tulislah 6. Berarti nanti untuk ngisi kotak yang ini, 7 tadi sudah dipakai 1 di sini, 1 angka, entah angka berapa. Di sini juga sudah dipakai 1, maka sudah terpakai 2 ya. Maka sisa 5. Maka total caranya udah tinggal kita kalikan aja. 6 kali 5 kali 3. Nah, 6 kali 5, 30. 30 kali 3 adalah 90. Nah, Irania tadi bingungnya di bagian mananya? Yang bilangan genapnya itu, Pak. Kalau sekarang, saya bingung dimasukin kemana gitu. oh ya. Jadi gini, kamu kalau mau melihat suatu bilangan misalnya 3 angka. Misalkan Bapak punya 257. Ini bilangan genap atau ganjil Irania? Ganjil. Ganjil, lihat dari mananya? 5 sama 7-nya, Pak. Nah, jangan 5 sama 7-nya. Lihat tuh dari yang terakhir ini, dari 7-nya. Makanya ini bilangan ganjil. Nah, makanya kalau kita mau lihat genap atau ganjil, itu kita lihat dari belakangnya. Makanya kita ngisinya dari yang paling belakang. Oke. Coba kalau Bapak punya 376. Nah, itu genap atau ganjil Irania? Genap. Ya, lihat belakangnya aja. Berarti dia adalah genap. Oke, yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Pak, berarti angka-angkanya tuh yang disusun nggak mempengaruhi dalam kotaknya tuh Pak?
Maksudnya tidak mempengaruhi itu gimana ya? Bapak belum bisa nangkap pertanyaannya. Ini kan itu kan angka 1, angka 2, Hmm. angka 3, angka 4, 5, 6, dan 7. Mm-mm. Yang disusun itu kan katanya Pak bilangan genap, tapi kok di dalamnya ini kan nggak bilangan genap Pak. Ya tidak mempengaruhi. Yang penting gini. Yang penting kalau ada soal genap atau ganjil, yang pertama harus kamu perhatikan itu pokoknya isi aja dari belakang. Baru kamu cari tuh. Dari bilangan ini, bilangan mana sih yang genap? Nah, seperti itu. Oh, ternyata ada 3 tadi ya. Nah, untuk yang di sini, ini nggak usah dipikirin mau angka berapa, mau angka 1, kayak 3, 5, dan lain sebagainya, nggak usah dipikirin. Yang penting yang harus dipikirin, tadi awalnya ada 7 pilihan. Sudah dipakai 1, sisa berapa? Nanti untuk sini sudah dipakai 1 lagi, sisa berapa? Seperti itu. Jadi mau angka di sini ini banyak sekali pilihannya. Kamu kalau mau mendaftarkan satu-satu, berarti nanti harus ada 90 tuh kalau mau uji coba satu-satu kan banyak sekali, nggak mungkin kita seperti itu. Mario Jadi, masih ada yang silakan Irania. yang 6 sama 5 itu cara mudahnya untuk dapat hasil akhir, Pak. Jadi diambil dari sisa yang jumlah angka tadi gitu, Pak. Tadi awalnya ada 7, nah kan sudah terpakai 1. Contohnya gini deh, Bapak perjelas lagi. Tadi misalkan ada 3 kotak. Ada 7 angka nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak kasih garis saja ya. 7 angka tadi. Tes. Ini masih bisa dengar suara Bapak yang lainnya? Oke. Nah, misalkan tadi ada 7 angka deh. Nah, 7 angkanya tadi Bapak kan tadi untuk ngisi sini tadi ada 3 ya. Sudah paham ya kenapa kok bisa diisi 3 ya? Sudah, Pak. Karena tadi bilangan genapnya ada 3. Berarti kan sudah terpakai 1. Yang terpakai Bapak coret tuh. Entah angka berapapun itu pokoknya sudah terpakai 1 dari 7. Berarti sisa berapa? Sisa 6 kan? 6, Pak. Nah, 6. Tulis ini 6. Berarti sudah terpakai 1 lagi untuk ngisi kotak itu angkanya. Berarti sisa berapa? Sisa 5. Nah, seperti itu. Paham maksud Bapak? Jadi 6 dan 5 ini bukan angka 6, bukan angka 5. Tapi ada berapa pilihan masih. Seperti itu. Coba yang lainnya. Silahkan kalau ada yang masih ingin bertanya. Pak, kalau misalkan soalnya dirubah jadi angka yang ganjil, berarti yang di belakangnya itu jadi 4, Pak? Betul, ada 4 kalau misalkan angka ganjil. Karena ada yang ganjil ada 1, 3, 5, 7. Jadi belakang tuh jadi 4. Tapi yang nanti untuk ngisi yang lainnya nih sama tadi. Idenya seperti ini tadi. Oh, pertama ada berapa pilihan. Sudah terpakai 1, coret aja. Nah, terpakai lagi 1, coret lagi. Nanti sisa berapa. Seperti itu. Agustian Dari sudah paham? Sudah, Pak. Oke, coba yang lainnya silakan bertanya lagi. 14, Pak. 14. Siapa yang bertanya tadi? Saya, Pak. Julianus Saputra. Oh, Julianus. 14. Ini ya. Nah, ini nih permutasi siklis. Tapi dalam permutasi siklis ada syarat tertentunya. Bentar, coba saya. Oke. Jadi ini adalah permutasi siklis. Nah, kenapa kok bisa permutasi siklis ini? Karena mengelilingi meja bundar. Nah, pokoknya kalau duduknya mengelilingi meja bundar,
maka dia menggunakan permutasi siklis. Nah, tapi harus hati-hati tuh di sini. Di sini totalnya ada berapa orang nih? Ada ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Berarti ada 7 orang ya, total orangnya ya. Nah, tapi dari 7 orang ini, si bapak sama si ibu duduknya ini harus berdampingan. Maka kita buat aja 7 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, duduknya ini harus berdampingan. Si ayah sama ibu misalkan tuh ini. Nah, maka yang selalu berdampingan tadi berapa orang? 2 orang ya. Maka kita tuliskan di sini 2 faktorial. Kalau yang berdampingan 3 orang, berarti kita buat 3 faktorial. Seperti itu. Nah, kemudian dari 7 orang ini, karena tadi si ayah dan ibu, jadi ini ayah dan ibu ya. Ini ayah dan ibu itu kita anggap sebagai 1, maka 7 orang tadi nggak kita anggap jadi 7 lagi, tapi kita anggap menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang. Ingat rumus permutasi siklis. Rumusnya itu N kurang 1 faktorial. Nah, maka kalau N-nya tadi bukan 7, tapi N-nya adalah 6. Karena ayah dan ibu tadi kita anggap 1. Jadi 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 berarti 5 faktorial. Dijabarin aja berarti. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja nanti hasilnya 240. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak anak-anak? Untuk nomor 14, Julianus paham enggak? Atau kalau enggak paham, tanya aja sama Bapak sampai paham. Enggak apa-apa. Pak, paham. Paham, Pak. Pokoknya perhatikan dulu yang duduk berdampingan tuh berapa, berarti jadi berapa faktorial. Kemudian yang duduk berdampingan tadi dijadikan 1. Itu kita anggap sebagai 1 orang. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, boleh kembali ke pembahasan sebelumnya nggak, Pak? Boleh, boleh. Nomor berapa? Tadi kan yang nomor 11 itu angka yang kotak pertama sama kotak kedua kan sisa dari yang 7 pilihan tadi, Pak. Betul. Itu kan sama dengan nomor 10. Saya bingung sama nomor yang 9, Pak. Itu kan sama ada 7 pilihan, Pak. Tapi setelah 4 itu kan sisa 7 berarti, Pak. Kalau misalkan ditambah 5, 4, 3 itu gimana, Pak? Oke. Maksud ada 7 pilihan? Ada berapa pilihan nomor 9 ini? Jangan terdiri dari angka. Ada berapa pilihan? 6, Pak. 6, hati-hati. Ada Hati-hati. Jangan mentang-mentang ini 7, ini jadi 7 pilihan. Nah, jadi kadang-kadang soal tuh nipunya di situ. Dia pokoknya ngisi sembarang aja seolah-olah kayak 7. Padahal kita harus hitung satu-satu nih. Nah, ini bukan ada, sorry. Nah, ini enggak ada, bukan 7 pilihan nih. Tapi ini ada 6 pilihan. Harus hati-hati. Nah, sekarang kita lihat di sini 6 pilihan. Yang lebih dari 4.000 ya. Nah, jadi 4 angka berbeda buat 4 kotak. Lebih dari 4.000. Kita isi 4 di sini, bukan angka 4. Tapi kita lihat nih, yang lebih dari 4 itu berapa aja? 4 kalau lebih dari, nah, 4-nya juga ikut. Berarti 4, 5, 6, 7. Berarti ada 4. Nah, jadi ini pilihannya ada 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana untuk mengisi yang lainnya? Tadi kan ada 6 pilihan tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian karena sudah diisi startnya dari awal ya. Kalau lebih dari atau kurang dari. Karena sudah terpakai 1, berarti sisa 5. Kita isi 5 di sini. Nah, terpakai 1 lagi untuk ngisi kotak yang ini. Maka sisa 4. Nah, untuk ngisi sini, maka nanti sisa 3. Nah, kalau sudah semua kotak terisi, tinggal dikalikan aja. Sehingga diperoleh 240. Irania paham?
Paham Pak, saya keliru di jumlah pilihan. Nah, harus hati-hati. Jadi benar-benar dilihat ya. Nah, coba silakan yang lainnya. Boleh bertanya nomor berapapun. Pak, Ya, berarti silakan. izin Pak. Ya, silakan. Berarti kalau itu kan kotaknya itu berarti enggak berarti dari awal sama akhir berarti Pak. Kayak yang tadi pertama kan nomor 11 kan Dari yang di situ belakang. yang di belakang. Mm-mm. Nah, kalau yang ini di depan tadi Pak. Dari depan. Jadi kalau soalnya itu lebih dari gitu ya. Atau kurang dari, kita ngisinya dari depan. Tapi kalau genap atau ganjil, kita ngisinya dari yang belakang. Seperti itu. Oke. Nah, silakan yang lainnya. Pak. Ya, silakan. Pak, izin tanya nomor 17, Pak. Ya, silakan. Belva ya. Iya, Pak. Gimana Belva? Nomor 17, Pak. Ya, ini ya. Iya, Pak. Apa yang secara keseluruhan gitu yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Nah, sebenarnya gini ya. Ketika Bapak buat video yang materi terkait soal-soal ini, Bapak biasanya buat tabel gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru diisi banyak banget gitu kan. Nah, sebenarnya itu kita bisa pakai cara yang simple. Nah, cara yang simple, kalau kalian ngelihat dadu itu kan angkanya ada berapa? Ada 1 gitu ya. 2, 3, ada 4, 5, 6. Nah, kalau mata dadu kan seperti ini ya. 1 sampai 6 ya anak-anak ya. Kalau jumlah 2 mata dadu, kalau mata dadu itu ada 2, dadu itu ada 2 gitu. Yang paling kecil nilainya itu adalah 2. Iya enggak? Karena kan paling kecil bisa 1, satunya lagi 1 nilainya. Jadi paling kecil 2. Yang paling besar itu berarti 6 tambah 6, berarti 12. Nah, ini cara simpelnya atau triknya, cara ngerjakan kalau ada soal mata dadu seperti ini. Saya yakin kalian semua bisa nanti. Jadi kalian tulis tuh untuk jumlah mata dadu. Dari 2 sampai 12. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Belva paham yang Bapak maksud? Pak, kok yang munculnya tuh bisa kayak dihitung mundur gitu, Pak? Dihitung mundur yang munculnya ini ya? Oh ya. 6. Ya, ini Belva. Ini triknya. Jadi nanti kalian nulisnya kayak gini. Oh, kalian tulis aja 1 sampai 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6 mundur lagi menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini namanya juga trik. Jadi kalau kalian nanya kenapa ya memang triknya seperti ini. Tapi kalau mau cari yang beneran, nah kalau mau cari yang beneran berarti nanti ini kalian bisa buat skemanya tuh, misalkan gini. Misalkan dadu 1, ini dadu 2 nih. Misalkan Bapak mau cari yang berjumlah 5. Nah, maka kemungkinan dadu 1 itu bisa munculnya 1 matanya ya. Kemudian dadu 2 tuh 4. Kemudian bisa juga 2, sini matanya 3 ya. Sini bisa berapa lagi nih? Ini 3, ini 2. Ini bisa 4, ini 1. Nah, total ini semua berarti kan ada 4 kemungkinan kan? Nah, ada 4 kemungkinan kan? Kan sama seperti ini. Berarti munculnya ini adalah 4. Jadi ini adalah cara triknya kayak gitu. Nah, kalau mau seperti ini kelihatannya kalian akan lama sekali.
dan butuh waktu lebih banyak seperti itu. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah yang berjumlah 5, kita lihat nih jumlah 5 ada berapa kali muncul? Oh, ada 4. Yang berjumlah 7 ada 6. Nah, karena atau berarti kita jumlahkan tuh. 4 tambah 6 yaitu 10. Nah, ruang sampelnya berapa? Kalau 2 mata dadu, ruang sampelnya adalah 36. Jadi peluangnya adalah 10/36. Disederhanakan menjadi 5/18. Oke. Bilva sudah bisa memahami belum? Pak, kalau misal soalnya tuh 5 dan 7 itu berarti dia apa kan, Pak? Jangan 5 dan 7. Atau biasanya. Kalau dan itu dikalikan biasanya. Nah, contohnya kayak nomor berapa ya? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Besok Bapak kasih atau juga kok. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Coba deh, Bapak mau nanya. Siapa tahu ada yang bisa jawab nih. Kalau misalkan Bapak nanyanya yang berjumlah 8 atau 11, peluangnya berapa? Kalau 8 atau 11? 5 dan 2. 5 dan 2. Itu dijumlahkan berarti. 5 tambah 2 berarti? 7. 7/36. Simpel banget kan? Gampang banget kan? Kalau ada soal ini pokoknya besok nggak boleh salah. Ini paling gampang deh. Ada yang masih belum paham? Coba kalau Canda deh, Canda. Bapak mau nanya nih Canda. Canda Ratu ada? Canda Ratu menghilang ya. Ya udah, skip aja. Oke, yang lainnya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan yang lainnya. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan ya berarti cukup. Kita cukupkan. Izin, Pak. Nah, silakan. Silakan Itu Julianus. yang cara menghitung yang tadi, Pak. Yang ini kah? Yang bukan, Pak. Yang tadi itu kan yang 8 atau 11 tuh ya, Pak. Masih bingung. Oke, gini. Ya. Kalau 8 atau 11 kamu lihat aja nih. Pertama yang penting kamu paham nggak Julianus cara buat yang ini? Belum. Pokoknya kamu buat aja. Kalau ada 2 mata dadu kamu tulis nih. 2, 3, 4 sampai 12. Kemudian munculnya itu kamu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sampai 6 mundur. Nah, tadi karena 8 atau 11, 8 itu kan berarti kan yang ini nih. Nah, berarti kamu pakai yang ini. Pakai 5. 5. Nah, berarti 5 kemudian 11 kan berarti yang ini. Berarti pakai yang 2. Dijumlahkan aja. 5 tambah 2 per ruang sampelnya. Ruang sampel 2 mata dadu adalah 36. Jadi 7/36. Gampang kan? Gampang, Pak. Nah, gampang. Harus bisa besok. Yang penting harus buat ininya benar. Nah, besok open book kok. Kalian boleh lihat buku ya. Oke, silakan yang lainnya kalau ada yang mau bertanya. Pak, kalau misalkan jumlahnya tadi itu hasil dari perkalian kan paling kecil 1, Pak. Paling besarnya 36. Berarti yang jumlahnya itu ditulisnya 1 sampai 36 gitu, Pak. Kalau perkalian enggak kayak gitu nanti. Soalnya itu jarang keluar kalau yang perkalian. Besok Bapak juga enggak mengeluarkan yang keluar. Trik ini hanya bisa untuk yang penjumlahan aja. Kalau yang perkalian berarti kalian nanti manual itu. Buat kotak yang kayak Bapak jelaskan di video sebelumnya itu. Besok persis kayak gini. Mungkin ini aja yang Bapak rubah nih, angka berapa atau berapa gitu. Bapak yakin bisa. Oke, yang lainnya silakan bertanya. Cuma 20 soal. Silakan yang lainnya. Arini, ada yang mau ditanyakan enggak Arini? Indrianti. Soalnya besok berapa? Ya sama 20. 20 ya.
Ada lagi enggak yang lain yang mau ditanyakan dari nomor 1 sampai 20? Pokoknya hati-hati kalau yang logika, yang bentuk kuantor, bagaimana cara merubahnya. Kemudian yang hati-hati juga kalau ingkaran. Nah, kalau ingkaran itu berarti menjadi dan. Nah, kemudian yang dirubah itu yang di belakang ya, menjadi negasi ki. Sudah semua? Kalau sudah kita cukupkan nanti kalau emang sudah. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Bapak kasih kesempatan. Gampang-gampang kan? Ada yang sulit? Insya Allah. Insya Allah. Ya Pak, insya Allah Pak. Cara kombinasi juga ingat. Simpelnya kayak apa? Kalau 7 kombinasi 3, oh mundurnya berarti 3 kali. Ini juga mundurnya 3 kali. Dicoret-coret aja gitu ya. Selamat. Ada yang mau tanya kan? Silakan yang lain. Bapak cukupkan kalau nggak ada. Nanti bisa lihat videonya lagi. Videonya tuh Tapi nggak kalau mesti. untuk peluang gabungan 2 gaji yang tidak saling lepas dan seterusnya itu berarti belum tidak masuk Pak yang ujian. Gimana rival? Yang materi peluang gabungan dan 2 kejadian tidak saling lepas sampai seterusnya itu tidak termasuk ya Pak ya? Enggak, yang ini aja pokoknya yang Bapak kasih ini aja. 20 yang Bapak kasih ini aja. Oke, ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Nel tuh ada yang mau ditanyakan enggak nih? Baru masuk nih Nel tuh nih. Ya Pak, jaringan saya Pak. Kita cukupkan atau bagaimana? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Pokoknya kalau masih ada yang bingung, ya lihat aja video yang Bapak kasih. Bisa Pak ya uji ini Pak? Batik bisa Pak. Sudah cukup? Bisa semua insya Allah? Insya Allah bisa. Bisa. Oke, Bapak absensi dulu kalau gitu. Baru nanti kita ya. Abdul Ghafar ada nggak? Nggak ada ya Abdul Ghafar ya? Agustian dari? Hadir Pak. Oke. Jaringan itu. Agustinus Ibu? Ada nggak Agustinus Ibu? Nggak ada ya Agustinus Ibu. Al-Fahrezi? Hadir Pak. Amelia? Hadir Pak. Apolinaris? Nggak ada ya? Hari ini? Hadir Pak. Atila? Hadir Pak. Belva? Hadir Pak. Bintang? Hadir Pak. Canda? Hadir Pak. Charles? Hadir Pak. Dinda? Hadir Pak. Gusti? Gusti nggak ada ya? Hafiz? Hafiz nggak ada juga. Ibrahim Bintang? Hadir Siapa Pak. Ya. Ihsan? Nggak ada Ihsan ya? Indrianti? Nggak ada juga. Irania? Hadir Pak. Alif? M. Alif nggak ada. Mario? Hadir Pak. Nur Hidayat? Hadir Pak.
Iqbal, Muhammad Iqbal. Nggak ada ya. Nur Hazri, Hadir, Pak. Rido. Rido nggak ada. Hadir, Pak. Ya, ini siapa nih? Rido ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Hadir aja. Nandita, Pak. Nelto. Nelto tadi kayaknya ada ya? Tadi, Ya, Pak. Pak. Masih ada. Jaringannya katanya, Pak. Mr. Roy nggak ada ya? Okvan nggak ada juga. Randika Kevin nggak ada juga ya. Kevin tadi ada apa enggak ya? Sempat masuk tadi, Pak. Sempat masuk ya. Rival, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Trigan nggak ada ya. Ufang nggak ada. Julianus mana tadi? Kayaknya ada Julianus. Ada, Pak. Ini, Pak. Oke, sip. Oke, anak-anak, terima kasih buat waktunya. Selamat belajar. Pokoknya belajar dari kisi-kisi yang Bapak kasih aja. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi ini nanti untuk 3 kali ulangan. Nah, jadi enak banget tuh ulangan kisi-kisinya sama semua tuh. Jadi ulangan harian 1, ulangan harian 2, sama mid semester. Jadi nanti besok untuk ulangan harian pertama. Mudah-mudahan nanti nilainya bisa bagus-bagus ya. Oke, silakan dipimpin dulu salah satu. Tadi yang mimpin doa, silakan mimpin doa lagi. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan semester depan ada keajaiban Kelas, Pak. bisa ketemu lagi kita. Amin. Ya, Amin, Pak. Amin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Terima kasih, akhirin. Pak. Ya, Bapak akhirin ya. Ya, Pak.